Halo teman-teman, sebelum kalian menonton video ini jangan lupa untuk mengklik tombol subscribe agar kalian tidak ketinggalan video-video berikutnya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ruslan Suryanto. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan manusia, proses pencernaan, dan gangguan pada sistem pencernaan manusia. Sistem pencernaan manusia merupakan sistem yang menerima makanan dari luar dan mempersiapkan untuk diserap oleh tubuh atau proses pencernaan yang terbentang mulai dari mulut sampai anus. Pintu masuknya zat-zat nutrisi, vitamin, mineral dan cairan ke dalam tubuh. Tempat bagi protein, lemak dan karbohidrat dipecah dalam bagian yang lebih sederhana agar bisa diserap. Dan zat-zat tersebut melewati mukosa kemudian masuk ke dalam aliran pembuluh limfe atau darah untuk dipakai. Berdasarkan prosesnya, pencernaan makanan dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, proses mekanis, yaitu pengunyahan oleh gigi dengan dibantu lidah serta peremasan yang terjadi di lambung. Dan yang kedua yaitu proses kimiawi, yaitu pelarutan dan pemecahan makanan oleh enzim-enzim pencernaan dengan mengubah makanan yang bermolekul besar menjadi molekul yang berukuran kecil. Makanan mengalami proses pencernaan sejak makanan berada di dalam mulut hingga proses pengeluaran sisa-sisa makanan hasil pencernaan. Adapun proses pencernaan yang dialami makanan, yang pertama ingesti, pemasukan makanan ke dalam tubuh melalui mulut. Kedua, mastikasi, proses mengunyah makanan oleh gigi. Ketiga, deglutisi, proses menelan makanan di kerongkongan. Keempat, digesti, pengubahan makanan menjadi molekul yang lebih sederhana dengan bantuan enzim terdapat di lambung. Yang kelima, absorpsi, proses penyerapan terjadi di usus halus. Dan yang keenam, defekasi, pengeluaran sisa makanan yang sudah tidak berguna untuk tubuh melalui anus. Proses pencernaan. Yang pertama, mulut. Di dalam mulut terdapat beberapa alat yang berperan dalam proses pencernaan yaitu gigi, lidah, dan kelenjar ludah atau glandula salivales. Barisan gigi melumat dan menghancurkan makanan. Air ludah atau saliva membantu melunakkannya. Enzim saliva mulai membantu menguraikan karbohidrat atau pati, dan lidah membantu membolak-balikkan makanan dan membantu menelan. Yang kedua, faring atau tekak. Faring yaitu organ yang menghubungkan rongga mulut dengan esofagus. Faring terletak di belakang rongga hidung dan rongga mulut, di depan ruas tulang belakang. Di sini terletak persimpangan antara jalan napas dan jalan makanan. Faring berasal dari bahasa Yunani yaitu pharin. Di dalam lengkung faring terdapat tonsil atau amandel, yaitu kelenjar limfe yang banyak mengandung kelenjar limfosit dan merupakan pertahanan terhadap infeksi. Faring merupakan suatu bagian yang termasuk dalam sistem pencernaan dan sistem pernapasan. Di faring juga terjadi persilangan antara udara dan makanan yang masuk ke dalam tubuh, dan faring juga berperan dalam memulai proses menelan makanan. Proses menelan atau deglutisi. Yang pertama, fase volunter. Lidah menekan palatum keras saat rahang menutup dan mengarahkan bolus ke arah orofaring. Yang kedua, fase faring. Bolus makanan dalam faring merangsang reseptor orofaring yang mengirim impuls ke pusat menelan dalam medula dan batang otak bagian bawah. Refleks yang terjadi adalah penutupan semua lubang kecuali esofagus sehingga makanan bisa masuk. Yang ketiga, fase esofagus. Sfinkter esofagus bawah, suatu area sempit otot polos pada ujung bawah esofagus dalam kontraksi tonus yang konstan, berelaksasi setelah melakukan gelombang peristaltik dan memungkinkan makanan terdorong ke dalam lambung. Sfinkter kemudian berkontriksi untuk mencegah regurgitasi atau reflux isi lambung ke dalam esofagus. Faring dibagi menjadi tiga bagian. Yang pertama, nasofaring, yaitu bak superior yang menghubungkan hidung dengan faring, bermuara di tuba eustachi. Yang kedua, orofaring, yaitu bak media yang menghubungkan mulut dengan faring, terletak di belakang mulut. Yang ketiga, laryngofaring, yaitu bak inferior yang menghubungkan antara orofaring dengan laring. Yang ketiga, esofagus. Kerongkongan merupakan gelang-gelang tulang rawan yang digerakkan oleh otot lurik dan otot polos.
yang bekerja secara bergantian meremas dan mendorong yang disebut gerak peristaltik, sehingga bolus makanan masuk ke dalam lambung. Yang keempat, lambung. Lambung atau perut besar berbentuk kantong terletak di rongga perut sebelah kiri atas. Lambung terbagi menjadi 3, yaitu kardia, fundus, dan filorus. Lambung berfungsi mencerna makanan dengan gerakan otot lambung hingga menjadi bubur kim. Getah lambung ialah campuran zat-zat kimia yang sebagian besar terdiri atas air, asam lambung atau HCl, serta enzim renin, lipase, dan pepsin. Fungsi lambung. Fungsi lambung yang pertama yaitu menyimpan makanan sampai makanan tersebut sedikit demi sedikit dicerna dan bergerak pada saluran cerna. Yang kedua yaitu memecah makanan menjadi halus dan mencampurnya dengan getah lambung. Yang kelima, usus halus. Usus halus merupakan saluran berkelok-kelok yang panjangnya sekitar 6-8 meter, lebar 25 mm dengan banyak lipatan yang disebut villi atau jonjot usus. Usus halus terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama, duodenum atau usus 12 jari, panjangnya kurang lebih 25 cm. Di sini terdapat 2 saluran yaitu pankreas dan kantung empedu. Yang kedua, jejunum atau usus kosong, panjangnya kurang lebih 7 meter, tempat terjadinya pencernaan secara kimiawi. Dan yang ketiga yaitu ileum atau usus penyerapan, panjangnya kurang lebih 1 meter, tempat terjadinya penyerapan. Dalam sistem pencernaan, hati berfungsi sebagai pembentuk empedu, tempat penimbunan zat-zat makanan dari darah dan penyerapan unsur besi dari darah yang telah rusak. Selain itu, hati juga berfungsi membentuk darah pada janin atau pada keadaan darurat, pembentukan fibrinogen dan heparin untuk disalurkan ke peredaran darah, serta pengaturan suhu tubuh. Getah pankreas dihasilkan di dalam organ pankreas. Pankreas ini berperan sebagai kelenjar esokrin yang menghasilkan getah pankreas ke dalam saluran pencernaan dan sebagai kelenjar endokrin yang menghasilkan hormon insulin. Hormon ini dikeluarkan oleh sel-sel berbentuk pulau-pulau yang disebut pulau-pulau Langerhans. Insulin ini berfungsi menjaga gula darah agar tetap normal dan mencegah diabetes mellitus. Pada dinding usus halus, banyak terdapat kelenjar yang mampu menghasilkan getah usus. Getah usus mengandung enzim-enzim. Yang pertama yaitu sukrase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan sukrosa menjadi glukosa dan fruktosa. Yang kedua, maltase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan maltosa menjadi 2 molekul glukosa. Yang ketiga, laktase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan laktosa menjadi glukosa dan galaktosa. Dan yang keempat, enzim peptidase, berfungsi membantu mempercepat proses pemecahan peptida menjadi asam amino. Yang keenam, usus besar. Usus besar terdiri dari usus besar naik atau kolon ascendens yang berbatasan dengan usus halus dan usus buntu atau sekung. Yang kedua, usus besar mendatar atau kolon transversum. Dan yang ketiga, usus besar turun atau kolon descendens. Adapun fungsi usus besar yaitu mengatur kadar air pada sisa makanan, melepaskan garam yang berlebihan dalam darah, dan membusukkan makanan dengan bantuan bakteri E. coli. Bagian akhir dari pencernaan adalah bagian yang menggelembung yang disebut rektum. Kontraksi rektum dapat menyebabkan defekasi sehingga zat sisa dapat dikeluarkan melalui anus. Gangguan pada sistem pencernaan manusia. Yang pertama, gastritis. Yang kedua, hepatitis. Yang ketiga, diare. Yang keempat, konstipasi. Yang kelima, appendisitis. Yang keenam, hemoroid atau wasir atau ambeien. Yang ketujuh, MAC. Dan yang kedelapan, malnutrisi atau kurang gizi.